Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan narkoba dalam MPLS 2020 SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Candi Mulyo untuk semua peserta didik baru kelas 7. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Kenapa sih yang dibahas adalah narkoba dan narkoba lagi? Tentunya ada fakta dan data yang mendasari hal tersebut. Apa saja? Berikut data dan fakta tentang narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Berdasarkan penelitian Badan Narkotika atau BNN di tahun 2019, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27% di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika. Dan para pecandu narkoba menghabiskan uang sampai 72 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan obat terlarang mereka. Penyebaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyelundupan dengan memasukkannya ke dalam perut ular, perut anjing, barang bawaan, bahkan ditelan dalam jumlah besar, sampai disisipkan ke makanan ringan anak yang dijual bebas. Oke, setelah itu kita harus mengenal dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif lainnya, yaitu semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Selanjutnya kita kenal satu persatu dulu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan atau menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika antara lain opium, marijuana atau ganja, morfin, kokain, heroin, dan kannabis. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempengaruhi selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya sedatin, magado, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan lain-lain. Bahan atau zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Contohnya alkohol, rokok, dan kafein. Lalu bagaimana cara kerja narkoba? Narkoba mempengaruhi susunan saraf pusat.
Otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. Narkoba dan pengaruhnya pada otak antara lain, narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau SSO. Otak adalah organ yang menerima memberi informasi. SSP mengendalikan beberapa fungsi tubuh seperti tekanan darah, denyut jantung, nafas, sehingga ikut berpengaruh bila digunakan. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap pengguna. Jadi, narkoba itu merusak susunan saraf pusat dan mengganggu cara kerja otak, sehingga bisa merusak otak. Tujuan, cara, dan bagaimana narkoba digunakan. Tujuan biasanya seseorang memakai narkoba untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang yang menderita dari kegelisahan sosial, stres yang berhubungan dengan disorder dan depresi. Juga ada yang menggunakan untuk meningkatkan kinerja tubuh atau hanya iseng karena rasa ingin tahu atau terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini atau seperti menguji keberanian. Nah, bagaimana cara narkoba digunakan? Bisa dengan dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempelkan ke kulit, disuntikkan, dan lain-lain. Bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang tergantung dari jenis narkoba yang digunakan itu apa, dosis atau banyak jumlah obat, frekuensi penggunaannya, konsentrasi obat atau kandungan bahan, dan seberapa cepat obat itu naik ke otak. Seperti apa efek narkoba terhadap susunan saraf pusat? Narkoba ada beberapa jenisnya. Yang pertama, stimulan, itu yang efeknya merangsang atau meningkatkan kegiatan pada susunan saraf pusat sehingga dapat lebih semangat dan energik. Contohnya seperti kafein, nikotin, efedrin, amfetamin, dan kokain. Sedangkan efeknya dari stimulan akan menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dada berdebar, banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi, dan agresif. Yang kedua, halusinogen. Halusinogen menyebabkan terjadinya halusinasi, mengubah persepsi dan pandangan terhadap suatu objek, atau membuat pemakainya melihat atau mendengar sesuatu terhadap hal yang sebenarnya tidak ada atau sesuatu dengan persepsi yang berbeda. Contohnya ganja, ekstasi, meskalin, dan sebagainya. Efek dari pemakaian yang bersifat halusinogen ini adalah sulit diprediksi. Bad trip atau good trip, distorsi persepsi pendengaran dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh, mengambang, otot melilit, pusing, mual, muntah, peningkatan denyut jantung, nafas, dan tekanan darah. Sedangkan yang ketiga adalah depresan. Depresan dapat menekan atau menurunkan kegiatan susunan saraf pusat, memperlambat proses mental sehingga menjadi rileks. Contohnya alkohol, opium, kanabis, dan sebagainya. Efeknya dapat menimbulkan rasa tenang, rasa gembira oleh karena stres mental yang ditekan, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan meningkat, denyut jantung dan frekuensi nafas menurun. Yang keempat adalah analgesik, yaitu obat penghilang rasa sakit yang kalau digunakan secara berlebihan tentunya akan tidak baik. Contohnya aspirin, paracetamol, dan heroin. Mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Yang pertama ada faktor lingkungan dulu, seperti hubungan tidak harmonis dengan keluarga, lingkungan rawan narkoba, kurangnya kontrol, tekanan kelompok sebaya, dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Yang kedua faktor individu, keinginan mencoba-coba, ingin diterima, hanya mengikuti tren, cari kenikmatan sesaat, rasa ingin tahu, cari perhatian atau sensasi, atau bahkan ikut tokoh idolanya. Dan yang ketiga faktor zat atau obat,
karena obat tersebut menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis dan mudah didapat. Hal tersebut yang menyebabkan remaja mudah menyalahkan narkoba. Nah, dampaknya apa sih ketika kalian sudah mencoba narkoba? Bisa dilihat dari foto-foto berikut ya. Ini contohnya adalah aktor Bollywood yang bermain di film Home Alone. Kalau kalian tahu kecilnya seperti apa dan setelah memakai narkoba seperti apa, terlihat ya perbandingannya. Nah, seperti ini juga orang-orang yang sudah menggunakan narkoba. Seperti apa sih dampak negatif narkoba itu? Yang terjadi jika kamu pakai narkoba, yang pertama, organ menjadi rusak. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh sehingga tidak berfungsi semestinya. Yang kedua, perubahan sikap dan mental. Dapat mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar dan bekerja, dan cenderung bersikap antisosial. Yang ketiga, yang jelas pasti masa depannya suram karena kesempatan belajar hilang akibat dikeluarkan dari sekolah atau drop out. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindak kriminal karena pecandu narkoba akan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan atau bahkan pencurian untuk bisa mendapatkan barang terlarang tersebut. Yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga divonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Yang terakhir adalah kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kematian. Nah, akibat penggunaan narkotika, adaptasi tubuhnya dibutuhkan dosis yang semakin meningkat, semakin lama dibutuhkan dosis yang lebih untuk memperoleh efek yang diinginkan. Terus bisa juga overdosis karena terlalu banyak yang dikonsumsi akan terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku. Putus zat atau sakau juga bisa terjadi karena kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Selain itu juga dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan jiwa, TBC, hepatitis, HIV, atau AIDS. Dapat juga menimbulkan dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak digunakan. Lalu bagaimana bahayanya narkoba? Dari sudut pandang agama pun sudah dilarang. Majelis Ulama Indonesia menyatakan pada prinsipnya agama Islam melarang umatnya memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal, dan jiwa ke dalam tubuh. Terlebih penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian terutama di kalangan remaja. Ini adalah dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Lalu dari sudut pandang hukum, di Indonesia, orang yang terlibat dalam pengedaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana penjara 2 hingga 20 tahun, pidana mati, atau penjara seumur hidup tergantung besarnya kasus. Sedangkan pecandu wajib mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, ini adalah kriteria pemakai narkoba yang dapat direhabilitasi. Lalu bagaimana dari sudut pandang ekonomi dan sosial? Narkoba juga menghancurkan seseorang dari segi ekonomi, tidak peduli usianya. Biaya untuk membeli narkoba tidaklah murah, dan ketika seorang pelajar sudah hidup dengan ketergantungan akan narkoba, ia rela melakukan apapun, halal ataupun tidak, untuk mendapatkan uang sehingga dapat membeli narkoba.
Dari sudut pandang pendidikan dan masa depan, narkoba dapat mengubah hidup seseorang pelajar dan membawanya pada keburukan. Seorang pelajar sudah sepatutnya menjalankan tugas sebagai pelajar dengan belajar semampunya dan aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan lainnya. Tapi nyatanya pelajar-pelajar yang menyalahgunakan narkoba untuk hal-hal rekreasional tidak dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya. Sekarang bagaimana tips untuk menghindari narkoba? Yang pertama, jangan pernah mencobanya, walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain kecuali perintah dokter atau alasan medis. Kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio atau pemikiran atau pertimbangan lebih banyak daripada emosi. Lalu, jangan menghindar dari masalah, tetapi hadapi dan atasi persoalan sampai tuntas. Jika tidak mampu, konsultasilah kepada ahlinya. Lalu, kalian juga harus memilih pergaulan yang aman. Jangan memilih teman yang memberikan pengaruh buruk. Selanjutnya, kalian bisa memilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti ikutilah klub olahraga, organisasi sosial, atau lakukanlah hobi bersama teman dan keluarga. Selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif dan bertanggung jawab, karena ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita tidak akan mendekati hal-hal yang buruk. Kemudian berusahalah selalu saling mendengar antar teman, saling mengingatkan dan saling memaafkan agar semakin mendewasakan pribadi masing-masing. Karena ketika kita dan teman kita ada masalah, tentunya kita membutuhkan orang lain untuk menjadi pendengar dan saling mengingatkan. Setelah itu, buatlah keluarga menjadi tempat yang paling menenangkan sehingga kita menjadi betah tinggal di rumah bersama mereka. Kemudian selalu ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Masa depan pun akan suram ataupun bisa saja hancur karena kalian sudah berada di lembaga pemasyarakatan. Yang terakhir, ingatlah bahwa narkoba akan merusak kerja otak, susunan syaraf pusat, merusak ginjal, liver, dan sebagainya. Jadi, kalau kalian tidak ingin masa depan kalian suram, kalian punya impian, punya cita-cita yang tinggi, katakan tidak pada narkoba. Mari kita perangi narkoba bersama-sama, dimulai dari diri kalian sendiri. Baiklah, terima kasih. Setelah selesai materi tentang narkoba ini, silahkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu ingat untuk bisa kalian katakan tidak pada narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua sukses selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.